Sejak tahun 2004, rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City mulai mencuat. PT Makmur Elok Graha menjadi pihak swasta yang bekerja sama dengan BP Batam dan pemerintah Kota Batam dalam proyek ini. Rencana pembangunan Rempang Eco City masuk dalam program strategis nasional atau bisa disebut dengan PSN. Tahun ini sesuai Permenko Bidang Perekonomian RI nomor 7 tahun 2023, proyek ini ditargetkan menarik investasi hingga 380 triliun rupiah pada tahun 2080. Proyek ini akan memakan 7.572 hektar lahan Pulau Rempang, yang merupakan sekitar 45,89% dari keseluruhan luas Pulau Rempang yang mencapai 16.500 hektar. Beberapa warga terdampak pembangunan proyek ini harus direlokasi. Pemerintah menyatakan akan memberikan kompensasi berupa rumah tipe 45 dengan nilai 120 juta rupiah dan luas tanah 500 meter persegi. Pada tanggal 7 September 2023, bentrokan pecah antara warga Rempang dengan aparat gabungan dari TNI, Polri, dan Dipam BP Batam. Bentrokan tersebut terjadi akibat konflik lahan terkait rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City. Polisi menembakkan gas air mata untuk mengendalikan situasi yang tidak kondusif. Beberapa warga termasuk anak-anak mengalami luka akibat efek gas air mata tersebut. Video yang diunggah oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menunjukkan sejumlah warga mengalami luka dan beberapa orang diangkut ke mobil jeruji. Pihak kepolisian menyatakan bahwa bentrokan terjadi karena sejumlah kelompok warga melakukan blokade di jembatan Trans Barelang dan menolak pengukuran lahan yang dilakukan oleh BP Batam. Terdapat perbedaan pendapat antara warga dan pihak kepolisian terkait ganti rugi yang diberikan oleh BP Batam kepada warga yang terdampak. Warga menolak klaim pihak kepolisian bahwa mereka telah menerima ganti rugi. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Polhukam menyatakan bahwa kasus ini bukan penggusuran, melainkan pengosongan lahan oleh yang berhak. Ia menyebut bahwa hak atas tanah telah diberikan kepada sebuah entitas perusahaan pada tahun 2001 sampai dengan 2002. Namun tanah tersebut belum digarap dan ditempati. Pemerintah menjelaskan bahwa proses pengosongan tanah ini menjadi sumber konflik, bukan hak atas tanah atau hak guna usaha. Melihat kasus ini dari aspek hukum, meskipun BP Batam menerima hak pengelolaan atau HPL yang diterima Otorita Batam tahun 1973, tetap saja hak-hak milik atau hak privat masyarakat adat tidak bisa ditempelkan dengan HPL yang diterima oleh BP Batam. Sertifikasi tanah yang selama ini menjadi alasan pemerintah pun juga tidak bisa dianggap sepenuhnya benar. Hal tersebut disebabkan rumitnya penyertifikatan tanah komunitas atau adat dan juga terdapatnya HPL yang dibangun di atasnya turut mempersulit pembuatan sertifikat milik untuk masyarakat adat seperti yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Selain itu, seharusnya pemerintah justru melakukan upaya untuk membantu penyertifikatan tanah masyarakat adat secara proaktif, sebagaimana tugas sebuah negara. Terlebih, tanah ulayat sudah ditinggali selama ratusan tahun. Meskipun Bahlil Lahadalia selaku Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM menawarkan hunian tipe 45 dan lahan sebesar 500 meter per kepala keluarga. Namun sampai saat ini pemerintah juga belum membangun hunian dan lahan yang dijanjikan. Terkait dengan reforma agraria atau RA, prinsipnya adalah melakukan penataan ulang susunan kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria, khususnya tanah. Sejak dikeluarkannya Perpres nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria, pemerintah Indonesia berupaya melaksanakan RA di Indonesia dengan dibentuknya Gugus Tugas Reforma Agraria atau GTRA sebagai wadah koordinasi lintas sektor untuk mendukung percepatan pelaksanaan program strategis nasional reforma agraria. Dengan salah satu agendanya adalah RA pesisir dan pulau-pulau kecil atau P3K. Namun kenyataannya, RA P3K lebih banyak menyasar upaya sertifikasi tanah, terutama pada kepemukiman yang justru memudahkan proses peralihan tanah untuk kepentingan lain, terutama kepentingan investasi. Pemerintah juga terlihat enggan dan lelah untuk menjelaskan, jadi mereka hanya mengandalkan undang-undang pengadaan tanah. Tetapi ketika masyarakat menolak, hukum tidak berjalan, dan ketika hukum tidak berjalan maka konflik bisa saja terjadi. Dalam pembebasan lahan perlu melibatkan tokoh masyarakat setempat dan juga tokoh agama. Tokoh-tokoh ini yang memiliki kepercayaan yang kuat dari masyarakat dan dapat memberikan keunikan dalam pendekatan penyelesaian masalah tersebut.
Kebijakan investasi yang menyebabkan penderitaan perlu diperbaiki. Prinsip keadilan harus diterapkan dalam berbagai hal, termasuk dalam kegiatan investasi. Jika kegiatan investasi justru menyebabkan penderitaan dan mengganggu kesejahteraan rakyat, maka langkah-langkah perbaikan perlu dilakukan. Pemerintah perlu membuat semua pihak untuk bersikap tenang dan memprioritaskan proses damai yang melibatkan semua pihak, karena mereka masyarakat pasti merasakan luka yang sangat dalam. Menurut saya, dalam konteks relokasi, pendekatan dialog yang baik sangat penting. Meskipun membutuhkan waktu yang lebih lama, lebih baik untuk membahasnya secara rinci, panjang dan melibatkan semua pihak, serta mencapai kesepakatan yang diterima sebelum melaksanakan tindakan. Jadi dengan cara ini kita dapat melaksanakan pembangunan sebagai proses yang baik dan benar. Menurut pendapat saya, pembangunan Rempang Eco City dianggap tidak adil dan merugikan masyarakat asli Pulau Rempang. Mereka keberatan harus merelakan hampir setengah pulau untuk dibangun kawasan baru. Ganti rugi yang diberikan pun dianggap tidak sepadan karena memaksa warga pindah dari tanah leluhur mereka. Seharusnya ada musyawarah yang lebih intensif untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Penggunaan kekerasan oleh aparat saat pengosongan lahan tidak dapat diterima dan melanggar HAM. Pemerintah semestinya lebih memperhatikan suara rakyat, bukan memihak kepada pengusaha. Terima kasih. Bentrokan Rempang menunjukkan kegagalan pemerintah daerah dalam melakukan sosialisasi dan berdialog dengan warga. Seharusnya dilakukan kajian AMDAL dan RPL secara cermat sebelum proyek dimulai. Penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan dalam pengosongan lahan tidak bisa dibenarkan. Pemerintah harus mengusut bentrokan Rempang menunjukkan kegagalan pemerintah daerah dalam melakukan sosialisasi dan berdialog dengan warga. Seharusnya dilakukan kajian AMDAL dan RPL secara cermat sebelum proyek dimulai. Penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan dalam pengosongan lahan tidak bisa dibenarkan. Pemerintah harus mengusut pelanggaran HAM ini dan memberikan kompensasi kepada korban luka. Menurut saya, pembangunan Eco City harus dihentikan sementara sampai tercapai kesepakatan damai dengan warga. Pelanggaran HAM ini dan memberikan kompensasi kepada korban luka. Menurut saya, pembangunan Eco City harus dihentikan sementara sampai tercapai kesepakatan damai dengan warga. Menurut pendapat saya, mengenai pembangunan Rempang Eco City merupakan suatu hal yang buruk bagi masyarakat sebagai unit sosial terkecil, karena pemerintah tidak memperhatikan pembangunan Rempang Eco City dan akan mendatangkan risiko besar terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya jika tidak diatasi. Banyaknya konflik lahan dan agraria menjadi alasan investasi pembangunan yang dapat menggusur hak hidup keluarga. Jika dilihat dari pencadangan alokasi lahan, pemerintah tidak memiliki sertifikat pengelolaan lahan atau biasa disebut dengan HPL oleh Kementerian ATR BPN kepada BP Batam. Tidak adanya penguasaan dan bangunan sepanjang belum adanya sertifikat HPL, maka relokasi warga tidak memiliki kekuatan hukum yang berlaku. Menurut saya, masyarakat menderita dengan adanya investasi skala besar ini karena keterbatasan ruang dan daya dukung sumber daya alam. Jika dialokasikan untuk kepentingan investasi skala besar ini akan berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat yang tinggal di pulau kecil tersebut. Sebagaimana yang diketahui, masyarakat yang tinggal di pulau kecil memiliki akses serta mobilitas terbatas, terutama terkait dengan pangan dan air bersih. Jika sumber pangan dan air bersih itu hilang, maka bencana kemanusiaan akan meledak dan akan memperparah ancaman bencana. Dengan demikian, pembangunan proyek skala besar di Pulau Rempang akan menghasilkan bom waktu yang saat intensitasnya semakin sering terjadi. Menurut pendapat saya, program pembangunan tersebut dirancang untuk meningkatkan produktivitas berbasis penggunaan tanah melalui distribusi dan redistribusi tanah. Namun kenyataannya reforma agraria, pesisir, dan pulau-pulau kecil atau RAP3K lebih banyak menyasar upaya sertifikasi tanah terutama pada pemukiman yang justru memudahkan proses peralihan tanah untuk kepentingan lain terutama kepentingan investasi. RAP3K juga masih gagal dalam melihat pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah daratan maupun lautan yang merupakan satu kesatuan ekologis terpisahkan dalam pengelolaan oleh masyarakat yang ada di pesisir. Baik, saya akan memberikan pendapat saya terkait apa yang terjadi di Pulau Rempang. Hal ini dimulai ketika pemerintah menyetujui suatu proyek pembangunan yang bernama Eco City. Ia mengakibatkan sebagian besar Pulau Rempang itu dijadikan kawasan pembangunan. Dan apa yang terjadi oleh
penduduk lokal yang tinggal di sana. Nah, penduduk lokal yang tinggal di Pulau Rempang itu sebagian besar direlokasikan ke rusun sementara, yang menurut saya itu sudah tidak ada keadilan di situ, karena ketika mereka dikasih ganti rugi yang tidak sepadan, dan juga secara logika para warga atau penduduk lokal itu kehilangan mata pencahariannya, dan para aparat yang melakukan pelanggaran HAM ketika melakukan eksekusi relokasi warga sudah tidak dapat dibenarkan. Dan apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah? Nah, menurut saya pemerintah seharusnya sudah melakukan suatu pencegahan, suatu musyawarah yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, sehingga tidak adanya kasus-kasus seperti ini di Pulau Rempang. Terima kasih. Kali ini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai kasus yang terjadi di Rempang saat ini. Pembangunan Program Strategis Nasional atau PSN seharusnya tidak menyampingkan hak adat sebagaimana yang saat ini terjadi di Pulau Rempang. Pemerintah telah gagal untuk melakukan hak FPIC atau Free Prior Inform and Consent. Free yang berarti persetujuan yang diberikan oleh masyarakat bersifat free, bebas, tanpa adanya tekanan dan represivitas. Tidak sebagaimana yang sekarang terjadi di Pulau Rempang, di mana pemerintah menurunkan aparat-aparatnya untuk melakukan tindak represivitas agar masyarakat memilih untuk pindah dari tempat-tempat yang mereka tinggali. Sejati adalah prior yang berarti persetujuan diutamakan sebelum dimulainya proyek tersebut. Persetujuan dari masyarakat adat merupakan kunci utama dari dilaksanakan proyek tersebut. Lain halnya sebagaimana yang terjadi di Rempang, di mana masyarakat adat tidak memiliki haknya, tidak memiliki haknya untuk menolak proyek tersebut. Selanjutnya adalah inform yang berarti pemerintah seharusnya memberikan informasi sejelas-jelasnya, setransparan mungkin mengenai dampak dan akibat apa saja yang akan dilakukannya terhadap masyarakat. Dan yang terakhir adalah konsen yang berarti persetujuan di mana masyarakat berhak untuk memilih, untuk menolak dan menerima persetujuan tersebut. Oleh karena itu, kami mengecam penggusuran tanah wilayah masyarakat adat yang dilakukan pemerintah atas nama proyek strategis nasional. Mungkin cukup segitu saja penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.